Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah masuk ke jadwal pelajaran saya, yaitu teknologi layanan jaringan kelas 12, yang mana mungkin kalian baru pertama kali mendengar nama saya ya. Saya guru baru di SMKN 1 Tanjung Anom yang dipercaya sekarang untuk mengajar teknologi layanan jaringan kelas 12. Sebelumnya saya merupakan guru pindahan ya. Sebelumnya saya mengajar di Kalimantan, kemudian pindah ke SMKN 1 Tanjung Anom. Nah, ini nama saya Ihda Zainul Mutakin. Kemudian mapel yang saya ajar di kelas 12 ini teknologi layanan jaringan. Email perlu dicatat, zainul.ihda@gmail.com. Oke. Nanti juga saya ingin berkenalan dengan kelas 12 TKJ 1. Siapa namanya ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu mungkin di pertemuan pertama ini sambil review materi yang sebelumnya di kelas 11 yang juga ada pelajaran teknologi layanan jaringan. Baik, selanjutnya kita perkenalan dulu dari materi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Ada 9 KD dari KD 3.10 sampai KD 3.18 ya. Ini masih berhubungan ya, teknologi layanan jaringan ini masih berhubungan sama Debian ya. Kalau sebelumnya mungkin ada di pelajaran ASC, nah ini teknologi layanan jaringan kelas 12 ini masih ada Debian-nya, tapi tidak banyak ya, masih berhubungan sama komunikasi data, kemudian voice over internet protocol dan lain-lain. Baik, untuk pertemuan pertama nanti yang kita bahas adalah KD 3.10. itu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Oke. Sebelum masuk ke 3.10 ini, sebenarnya prasyarat yang harus wajib dikuasai siswa adalah menginstalasi sistem operasi jaringannya dulu. Sistem operasi jaringan ini kalau biasanya yang dipakai Debian ya, jadi nanti kita sesuaikan saja, semuanya sama menggunakan Debian. Nanti versinya kita sepakati menggunakan versi berapa, nanti kita sepakati bersama. Oke, nanti lanjut ke 3.11, menerapkan prosedur instalasi server soft switch. Yang 3.12 masih berhubungan sama, kemudian 3.13 firewall pada jaringan VoIP, kemudian prinsip kerja subscriber internet, sampai nanti di pembahasan yang terakhir ya, analisis permasalahan sistem komunikasi VoIP. Jadi 3.10 sampai 3.18 masih ada hubungannya. Kemudian untuk review materinya ya, review materinya nanti ada VoIP ya, kemudian ada asterisk, kemudian ada asterisk, kemudian ada IPPBX ya, asterisk maksudnya tadi sudah dibahas, kemudian digabung dengan IPPBX. Nah, ini ada ilustrasi.
Dan ada session initiation protocol. Kita masuk ke review materi dulu. Yang pertama, VoIP. Kalau kalian mendengar kata IP, sudah tidak asing lagi ya. IP itu adalah pendekan dari Internet Protocol ya. Tapi kalau VoIP, Voice over Internet Protocol, merupakan salah satu bagian dari teknologi transmisi untuk mentransmisikan komunikasi suara melalui IP seperti internet maupun paket switch network. Paket switch ini merupakan media pengiriman data ya, media pengiriman data. Jadi dipecah-pecah menjadi paket-paket sampai data itu dikirim sampai ke diterima paket switch. Nah, dengan menggunakan VoIP kita dapat melakukan panggilan telepon melalui koneksi internet, tidak lagi menggunakan saluran telepon konvensional yang melakukan transmisi secara analog. Jadi kalau zaman dulu itu masih ada telepon rumah ya, sebelum ada WA itu ada telepon rumah, sebelum ada line itu dulu ya, ada telepon rumah. Nah, itu transmisinya masih analog. Nah, kalau sekarang kita komunikasi sudah menggunakan voice over internet protocol. Contohnya banyak ya, contohnya yang sekarang VoIP ya, yang paling sering kita gunakan sehari-hari ya dan yang lainnya itu juga. Pokoknya yang berbasis internet, komunikasi menggunakan basis internet itu pasti menggunakan implementasi dari VoIP. Oke, lanjut ke review materi selanjutnya, yaitu Asteris. Asteris, mungkin apa sih Asteris ini? Nah, Asteris ini sebenarnya layanan open source ya, untuk membuat sistem komunikasi telepon melalui internet. Jadi Asteris ini nanti bisa diinstal di Debian ya, digunakan untuk sebagai layanan untuk yang menangani ke klien VoIP-nya ya, software IP PBX. PBX ini Private Brain Exchange ya, PBX. Jadi nanti tutorial kedepannya ya kita belajar install Asteris ini ya. Sebenarnya tidak hanya Asteris ya, ada lain-lain, tapi yang paling mudah kita menggunakan Asteris dulu. Jadi untuk mengawali contoh-contoh yang lain, kalau Asteris sudah bisa, nanti bisa lanjut ke yang lainnya. Jadi ya, kita review lagi. Tadi udah VoIP, udah Asteris. Nah, sekarang Asteris atau IPPX. Asteris ini juga disebut dengan IPPX karena memiliki fungsi dan kemampuan layaknya PBX namun berbasis IP. Asteris biasanya digunakan untuk membangun suatu sistem layanan komunikasi serta memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menggunakan suatu sistem layanan komunikasi serta telepon sendiri. Ini ada ilustrasi ya. Jadi sistemnya IPPX atau Asterisnya ini yang nanti mengelola sambungan telepon yang berbasis IP ya. Jadi tidak telepon analog tapi yang sudah berbasis IP, IPPX. Nah, selanjutnya yaitu protokol SIP ya. SIP Session Initiation Protocol adalah suatu sinyal protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa penggunaan. Jadi sinyal SIP ini yaitu membangun, modifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia ya. Jadi ini protokol yang ada di dalam
IPPBX nantinya. Oke. Ada video tutorial sedikit ya, nanti saya akan demo langsung ya nanti, tapi ini ada sedikit untuk mereview kira-kira nanti yang kita lakukan itu di KD 3.10 ini konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Yang paling penting itu DB nya terinstall dulu ya, kita pakai VMware atau box, yang jelas DB nya terinstall dulu. Oke, kita coba play konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita lakukan login ke sistem Debian-nya. Selanjutnya kita lakukan proses update repository. Setelah proses update repository selesai, kita akan melakukan instalasi software Asterisk ya. Software teleponnya, pastikan koneksi internet kita dalam keadaan stabil ya, sehingga secara signifikan dapat mempercepat proses download paket. Oke, cukup banyak paket yang dibutuhkan ya. Oke, proses instalasi telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Asterisk ya pada nano etc asterisk-zip.conf. Kita tambahkan script yang kita inginkan di baris paling bawah. Kita tambahkan script general dengan port 5060. Selanjutnya bin address kita setting 0000, artinya siapa saja dapat menggunakan layanan dari Asterisk ini ya. Konteksnya misalnya others. Setelah itu kita tinggal buat sebuah extension ya. Kita buat 2 buah extension sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah penomoran ya, semacam nomor telepon. Selanjutnya kita setting type-nya. Oke, konteksnya my phone. Selanjutnya kita isi secret. Secretnya adalah password yang nantinya akan digunakan pada proses konfigurasi di sisi klien. Hostnya dynamic, jadi sama halnya kita daftarkan nomor yang kedua 82002, type-nya friend ya, konteksnya my phone, dan selebihnya sama ya. Jadi proses konfigurasi seperti ini adalah proses konfigurasi untuk mendaftarkan beberapa nomor atau extension ya, istilahnya extension kalau di Asterisk, sehingga dapat digunakan. Selanjutnya kita akan buat extendnya kita akan konfigurasi lagi nano/etc asterisk/extension.conf. Kita tinggal tambahkan 2 nomor ini. Setelah kita menambahkan 2 buah SIP account, kita akan tambahkan, oke, ini other, yang ini adalah my phones. Kita tambahkan extendnya ya, extend. Oke, ini nomornya 1, dial SIP. Selanjutnya kita masukkan nomornya ya. Kita tambahkan juga extend yang kedua 82002, 1, dial. Kita masukkan protokolnya SIP. Oke, kita simpan konfigurasinya. Oke, setelah kita simpan konfigurasinya, kita restart layanan Asterisknya ya. etc ini .d asterisk restart. Oke, setelah proses restartnya selesai, kita cek status. Pastikan status dari Asterisk PBX-nya sudah dalam keadaan running. Selanjutnya kita akan uji coba di sisi klien. Kita akan daftarkan nomor telepon yang telah kita tambahkan pada extension tadi ya. Di sini kita masukkan 820001. Oke, passwordnya SMK bisa. Ini adalah IP address dari server Asterisknya.
Selanjutnya kita setting display name-nya ya. Client 1. Kita connect. Oke, sudah connect ya. Statusnya sudah register down. Kita tambahkan juga di client 2. Kita akan login 82002 dan passwordnya SMK bisa. Oke, client 2 kita connect. Oke, sudah connect kedua-duanya. Selanjutnya kita bisa coba dengan melakukan proses dial ya. Kita coba dial 8820002. Kita coba dial. Oke, kita lihat di sisi klien sini. Oke, di sini ada incoming call. Kita accept. Halo. Cek Dan komunikasinya sudah berjalan. Kita bisa lihat proses komunikasi yang dilakukan. Proses komunikasi menggunakan Asterisk berhasil dan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita balik ya. Kita coba panggil balik untuk memastikan bahwa Asterisknya sudah berjalan dengan maksimal ya. Oke, sini pada panggilan balik. Oke, ini panggilan balik dari klien 2 ke klien 1. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita lakukan login ke sistem Debian-nya. Selanjutnya kita lakukan proses update. Oke, video tadi merupakan contoh tutorialnya yang sedikit aja. Nanti ke depan saya bikinkan video tutorial yang rinci. Tadi kan tidak disebutkan untuk kliennya pakai apa. Jadi nanti kliennya itu dari Asterisk ini macam-macam. Ada yang pakai Juniper, ada yang pakai aplikasi yang lain. Jadi nanti kita pakainya apa, nanti kita untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya, sekaligus saya perkenalan ya, ini pengantar untuk pertemuan selanjutnya, biar kalian ada gambaran yang dipelajari nanti kurang lebih masalahnya ini. Jadi KD-nya dari ini runtut ke sini, masih nyambung gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit video pengantar dari saya. Nanti akan saya lengkapi video tutorialnya ya. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.